Demikian juga durhaka pada orang tua, itu kesalahan besar. Kalau tidak dikasih ujian sekarang, kalau dikasih siksa sekarang, nanti di akhirat sudah terlanjur enggak tobat, wah masya Allah, akan mendapatkan siksa di neraka selamanya. Karena wakilnya Allah diwaneni, orang tuanya dibantah, orang tuanya disakiti. Tetapi para ibu pemirsa di mana saja berada, sebenarnya anak durhaka pada orang tua itu ada enggak peran orang tuanya sendiri bikin anaknya durhaka? Ada kan? Maka itulah pendidik itu harus memberi teladan yang baik. Pribadi anak itu terbentuk dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasa. Apa yang didengar? Suara ibunya setiap hari. Apa yang dilihat? Adalah perilaku ayah ibunya. Apa yang dirasa? Adalah perasaan pengaruh pergaulan dalam keluarga itu yang paling banyak waktunya. Ada pun nanti dengan temannya, di sekolah, dengan gurunya, dengan lingkungannya. Itu bagiannya yang dominan ya di rumah, hanya kecil saja. Maka anak terbentuk, apakah anak itu halus bicaranya? Nggih Bu, monggo, boten, nderekaken jenengan kados pundi, monggo. Itu bahasa-bahasa itu didengar dari ibunya. Nggih mboten? Lah ibunya kalau bersuara gimana? Pangan sak karep-karepmu dhewe ngono lho. Lah ibu piye mau masak apa? Yes masak sak ngono iku dipangan. Masak koyo ngene Bu. Lho akhirnya gitu kan? Karena dengar bahasa itu. Maka coba kita menjadi pendidik. Kalau Nabi memesan kita kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a hulama'a. Napa niku ana ulama bareng? Jadilah kalian pendidik-pendidik yang berilmu, banyak ilmu, pinter, ngaji, tahu cara mendidik. Fuqaha, pinter agama, pinter fikih, tahu syariat, tahu ajaran agama. Yang ketiga, hulama'a, yang sabar, empun nyetotan, empun nyeplesan, empun jiwiran, empun ngambleng. Ya Allah, kalau anak-anak kita sudah terbiasa salah dikit ceter, salah sedikit uwer, salah sedikit, maka anak akan punya pribadi seperti itu. Dengan adiknya bolak-balik plak-plak dengan temannya bolak-balik gelut tukaran, dengan atasannya nentang ya di PHK ya. Itu masya Allah adalah peran orang tua, terutama ibu. Birrul walidain diperintahkan untuk apa? Anishkurli wali walidayka, terima kasihlah kepada aku dan kepada ayah ibumu. Lanjutnya masih dengan ayah ibu ini. Wa in jahadaka, dan jika keduanya memaksamu antusyrika, untuk menjadi syirik bi, kepadaku, malaisa laka bihi ilmun, apa yang kalian tidak ada pengetahuan atau kalian tidak tahu, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Tetapi wasohibuhuma, pergaulah keduanya fid dunya, di dunia, ma'rufa, dengan cara patut, dengan cara baik. Wattabi', dan ikutilah sabilaman, jalannya orang yang anaba, ia kembali, ia tobat, ilayya, kepadaku, summa ilayya, kemudian kepadakulah, marji'ukum, tempat kembali kalian, fa'unabbi'ukum, maka ku ceritakan pada kalian, bima, terhadap apa yang kuntum kalian ada, ta'malun, kalian mengerjakan. Ada yang tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Bu Nyai, apabila saya merasa banyak dosa kepada orang tua, tapi orang tua saya sudah meninggal, bagaimana caranya meminta maaf? Yang kedua, kalau saya membaca Al-Quran, kemudian saya matur sama Allah, ya Allah, kalau ada pahalanya saya membaca Al-Quran ini, saya hadiahkan kepada kedua orang tua saya, itu apa bisa nyampe atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus nggih. Mewakili yang lain juga ya.
Nggih, pemirsa juga mungkin nanya gitu ya. Seorang anak kalau punya salah kepada orang tua dan orang tuanya sudah meninggal, gimana caranya minta maaf? Caranya nomor 1, doakan orang tuanya. Doakan orang tua, mungkin Rabbi firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira, mungkin Fatihah, mungkin baca Yasin, mungkin baca tahlil ya. Kemudian mendoakan, memintakan ampun juga. Nomor 2, silaturahimlah kepada orang yang dulu orang tua kita suka silaturahim. Menyambung persaudaraan kepada ayah yang dulu silaturahim ke situ. Itu sama dengan kita mewakili orang tua kita silaturahim ke situ. Ibu dulu silaturahim ke temannya ini ke sana. Kemudian yang ketiga adalah apa yang menjadi kewajiban syariat orang tua yang belum dilaksanakan, laksanakan. Misalnya belum haji, badalkan. Misalnya belum zakat, zakatkan. Misalnya belum akikoh, akikohkan. Misalnya dulu punya hutang, bayar hutang puasanya, bayar hutang kepada sesama. Masih banyak kita lakukan untuk orang tua kita. Sudah mati sampai apa enggak? Yang memerintahkan Allah, maka yang menyampaikan adalah Allah. Masih ada lagi kah? Apa yang kita perbuat untuk orang tua kita? Kita boleh sedekah, boleh jariyah untuk orang tua. Apa sampai itu dikiaskan dengan perintah Nabi Muhammad terhadap seorang anak yang membadali haji ibunya yang sudah meninggal. Ada juga yang masih hidup tapi nggak bisa haji. Anak perempuannya juga disuruh menghajikan. Yang masih hidup sampai doakan orang tua yang masih hidup sampai, doakannya sudah mati juga sampai. Karena Nabi menyuruh kepada hajilah untuk ibumu. Berarti sedekahlah untuk ibumu, puasalah untuk ibumu, apalagi jariyahlah untuk ibumu, zakatlah untuk bapakmu. Itu masih bisa. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, karena Allah memerintahkan kepada kita. Di mana perintahnya? Dalam surat Ibrahim ayat 41.